Di video kali ini akan aku lihatkan kepada kamu tanda-tanda apa yang bisa kamu rasakan bahwa jodoh kamu sudah dekat dan bonus ciri-ciri jodoh kamu seperti apa. Simak videonya, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama gue Weni. Di video kali ini tema readingku adalah tanda-tanda jodohmu sudah dekat. Akan aku kasih lihat kepada kamu kira-kira perasaan atau sinyal apa yang bisa kamu rasakan tentang kehadiran dia, bahwa dialah yang terbaik buat kamu. Akan aku kasih bonus juga nanti ciri-ciri dia seperti apa. Dan seperti biasa ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih di sini ya. Satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini tanda-tanda jodohmu sudah dekat apa aja. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih detail, private, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Sekarang akan aku mulai aja ya. Di sini tanda-tanda jodoh kamu sudah dekat. Ada Ace of Rings, ada Paradise. Kamu akan bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu, atau tanda-tanda bahwa dia adalah jodoh kamu pada saat kamu sudah happy tentang diri kamu di sini. Ini adalah gambaran kartu desan, kartu bahagia, kartu optimis, bahwa orang yang kamu sedang bersamai atau orang yang sedang bersama dengan kamu itu bisa membawa banyak bahagia buat kamu. Gak cuma ngasih kebahagiaan ya, tapi juga kayak pertumbuhan, optimisme. Masalah pasti datang di setiap pasangan. Semua pasangan pasti akan menghadapi masalah. Namun, kamu dan dia bisa merasakan betapa kompaknya kamu dan dia. Jadi walaupun masalahnya sangat berat, entah itu masalah kamu, masalah dia, atau masalah yang memang harus kalian berdua hadapi, itu ada optimismenya gitu loh. Kalian berdua saling kuat untuk ayo kita selesaikan masalah ini bersama, kita temukan jalan keluarnya gitu. Bukannya malah ada yang kabur dari persoalan atau mungkin saling menyalahkan, itu enggak. Jadi itu salah satu hal atau sikap luar biasa dari dia, calon jodohnya kamu, dan kamu pun juga punya energi yang sama gitu loh di sini. Dan walaupun memang namanya setiap pasangan pasti adalah masa naik turunnya di hubungan, tapi lebih banyak bahagianya. Jadi optimisme itu ada, walaupun mungkin kamu dan dia belum punya kelengkapan atau pondasi atau sumber daya keuangan yang banyak banget, tapi setidaknya kalian berdua sudah punya rencana. Nanti kita begini, nanti kita begitu, kayak gitu. Jadi nggak harus menunggu kaya raya, tapi at least di sini punyalah tabungan, punya sesuatu yang seperti itulah, bisa membangun bersama. Dan di sini kamu akan bisa merasakan energi itu sejak first date. Dan ini ketemunya langsung sih kalau aku lihat, dalam artian walaupun mungkin awal kenalnya online, tapi ini akan terasa ketika langsung ketemu tatap muka gitu loh. Bener-bener melihat tatapan wajahnya, kamu menjabat tangannya atau meluk dia, itu kamu akan merasakan chemistry yang luar biasa sejak awal gitu. Jadi perasaan kayak nyaman, oh kayaknya dia nih gitu. Tapi itu chemistry, itu kan perasaan awal, tapi ya harus dibuktikan juga dengan perasaan optimis itu. Jadi ya nanti adalah masa-masa dimana kamu dan dia lagi mendung, lagi bener-bener kita harus gimana ya sayang. Tapi di masa-masa yang mendung itu justru it's okay, sekarang kita belum tahu jawabannya apa, belum tahu caranya, tapi ayo kita berdua pasti bisa. Itu sih energi terbesarnya. Jadi buat kamu yang milih kartu pertama, berbahagialah bahwa kamu akan dibersamai oleh orang yang bisa ngasih banyak kekuatan gitu loh di hubungan ini. Kalian berdua lebih tepatnya. Ini gambaran jodoh sih memang. Jadi kalau Two of Ludes atau Two of Cups ini pertemuan yang mungkin kalian atau mungkin kamu nggak pernah menduga, bisa ya aku bertemu dengan orang ini, atau mungkin bisa ya ternyata di hubungan cinta itu seoptimis ini. Hubungan kalian memang bukan hubungan yang sempurna, yang semuanya baik. Bertumbuh lah, pasti ada pelajaran-pelajarannya. Hanya saja di sini kalian berdua tuh bener-bener bisa kompak banget dalam banyak hal. Bisa jadi ini didukung oleh kamu yang udah selesai tentang masa lalu. Entah itu mungkin kepahitan kamu melihat pernikahan orang tua kamu, atau mungkin kepahitan kisah cinta kamu sendiri. Kamunya sudah menyelesaikan trauma itu, pasangan kamu juga udah. Jadi makanya berdua ini bener-bener kompak gitu. Mengerti bahwa di
relationship, bahkan menuju pernikahan. Cinta salah satu pondasinya, tapi pondasi lain yang kadang sering dilupakan adalah kemauan untuk saling memaafkan. Karena bagaimanapun juga kamu dan dia manusia biasa yang pasti ada salahnya. Jadi mencintai mungkin awal membara, tapi memaafkan itu usaha yang harus lebih berat atau mungkin lebih besar lagi gitu loh. Karena memaafkan berarti ngasih kesempatan. Nah, aku rasa kalian berdua bisa lah, kalaupun ada kesalahan tapi kayak oke, aku akan perbaiki, jangan sampai keulang lagi gitu. Dan mudah-mudahan kesalahannya itu di poin-poin yang bukan urgent ya, kayak mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang ya mungkin agak jorok atau berantakan gitu lah, nggak rapian gitu-gitu sih, mudah-mudahan. Tapi intinya kalian berdua sangat kompak dalam banyak hal, dalam banyak kebaikan. Tanda-tanda lain yang bisa kamu rasakan adalah kamu tidak lagi mengejar kesempurnaan, baik tentang diri kamu ataupun dia. Kamu mengerti bahwa pada akhirnya kamu akan berpasangan dengan, sekali lagi, manusia biasa. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, termasuk bagaimana kamu melihat diri kamu. Jadi oke, aku seperti ini dengan kelebihan aku, dengan kekurangan aku juga, gimana caranya aku bisa optimal di kelebihan aku gitu. Jadi di sini kamu pun nggak mencari lagi mana yang paling sempurna, tapi mana yang paling bisa cocok, paling klop sama kamu. Kekompakannya, setianya, loyalnya, saling bercandanya kayak gitu-gitu. Dan di sini mungkin bagi kamu pun dia bukan yang paling ganteng, atau bagi dia mungkin kamu bukan yang paling cantik, karena di luar sana pasti ada banyak yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya dan sebagainya, tapi ya paling klop gitu. Kalau paling klop itu kan berarti ya itu yang harus diusahakan gitu sih. Ada Page of Lutes. Di sini mungkin banyak dari kamu yang emang secara bakat lahir tuh romantis atau pingin diromantisin. Jadi ya aku rasa saling mendukung sih. Dalam artian kalau emang kamu suka diromantisin, dia akan bisa ngasih bahasa cinta yang sesuai dengan bahasa cinta kamu. Kamu suka dipeluk misalnya, dia sering meluk kamu. Kamu suka dikasih hadiah, dia ngasih hadiah ke kamu. Walaupun mungkin bukan hadiah yang selalu mewah, tapi at least sebagai bentuk perhatian dan cintanya buat kamu. Aku lihat kayak gitu sih. Jadi banyak sih energi romantisnya. Jadi kalau kamu bisa merasakan itu, kenyamanan sih lebih tepatnya, dia romantis, nyaman buat kamu, ya berarti itu tanda-tandanya bahwa dia sudah dekat sama kamu. Poin lain mengenai dia ya, aku lihat banyak dari kamu yang memilih kartu pertama ini terlukanya banget. Biasanya sih paling sering dua kemungkinan. Pertama, ini pengalaman kamu sendiri di kisah cinta kamu sebelumnya, mungkin pahit banget ya, sampai kamu tuh terlukanya luar biasa, sampai mungkin kamu kayak belum berani pacaran dulu misalnya. Atau mungkin kamu di sini melihat betapa berantakannya pernikahan orang tua. Karena jelas itu sering banget hadir di klien-klien aku gitu, dan mungkin juga kamu salah satunya. Mungkin karena di sini kan energi banyak orang. Jika memang demikian, maka di sini kamu akan semakin bisa merasakan energi bahwa kamu dan dia cocok kalau kamunya sudah sembuh memang. Jadi di saat kamu sudah nggak lagi memaksakan, kayak sahabat-sahabat aku udah punya pacar semua, udah nikah semua, aku kapan ya, kayak memaksakan diri untuk di situasi itu. Aku rasa kalau demikian mungkin kamu akan lebih mungkin ketemu dengan seseorang yang belum bisa klop sama kamu. Makanya di sini semesta lebih berharapnya, tanda-tandanya adalah kamu sudah bisa beristirahat atau sembuh dari apa yang pernah melukai kamu. Kamu bisa melihat dari di sini unicornnya lagi terluka kan kepalanya. Jadi istirahat dulu aja sekarang, nggak apa-apa. Jadi nikmati momen sendiri kamu. Kalau emang sekarang kamu single atau jomblo, nikmati waktu untuk refleksi atau bertumbuh atau belajar dari yang lalu-lalu. Jadi bukan melupakan tapi berdamai, sehingga mungkin kamu bisa menemukan apa yang bisa membuat kamu kuat dan jadi bekal kamu ke depannya, sehingga di hubungan selanjutnya kamu benar-benar bisa lebih siap akan banyak hal. Temperance, ini tentang kedamaian ya, tentang perasaan tenang aja gitu. Jadi kalau memang sekarang teman-teman banyak yang mungkin single gitu ya, dibawa santai aja. Karena aku rasa di sini pasti ada alasan kenapa Tuhan atau semesta memberadakan kamu di situasi kamu sendiri dulu ya gitu. Istirahat dulu ya, coba refleksi akan banyak hal. Jadi manfaatkan waktu itu bukan untuk membandingkan hidup kamu dengan orang lain yang mungkin sudah punya pacar atau menikah, tapi kayak oke, di waktu aku yang lagi banyak sendiri ini apa yang bisa aku perbuat. Mungkin kamu pingin punya hobi baru, pingin punya circle pertemanan yang baru, ikut komunitas, atau mungkin coba sesuatu yang baru lah. Kalau kamu tahu itu baik buat kamu, sekaligus momen ketenangan hati kamu.
sehingga mungkin kamu nanti bisa lebih pinter gitu menilai calon yang datang kepada kamu. Kayak, oh dia emang baik, emang dia bisa ngasih semangat buat saya, atau mungkin sebaliknya, oh dia manipulatif, dia memanfaatkan saya aja, cuma pingin duitnya saya gitu-gitu. Jadi aku rasa ketenangan kamu yang akan membawa kamu kepada jawaban terbaik. Apakah itu dia ataukah bukan gitu di sini ya. Harus ada perubahan. Jadi sebenarnya tanda-tanda yang bisa kamu rasakan adalah kamu ada perubahannya. Nggak cuma secara fisik. Kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya aku nggak cocok deh pakai baju warna ini, kayaknya aku pengen coba color analysis misalnya, boleh silakan. Atau mungkin kayaknya aku harus lebih concern untuk merawat tubuh aku, mungkin wajah dan sebagainya, silakan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi di sini juga perubahan-perubahan tentang mindset kamu. Misalnya aja kamu banyak berpikir, ah laki-laki sama aja, ah perempuan sama aja gitu-gitu. Atau apalagi kalau itu mindsetnya negatif ya. Karena semakin sering kamu berpikir sesuatu, somehow itu yang akan datang kepada kamu. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu. Kalau memang ada perasaan kayak, ah pernikahan itu cuma memberatkan di perempuan dan sebagainya, maka itu yang bakal datang kepada kamu. Jadi mulailah sesuatu yang lebih positif gitu loh. Memang namanya pernikahan atau berjodoh gitu ya, sekali lagi pasti ada aja masalahnya. Tapi berdoa aja kayak, Tuhan mampukan saya atau bersamakan saya dengan seseorang yang bisa baik buat saya, setia, pekerja keras, romantis, dan nanti ketika kami harus menghadapi masalah, kami kompak berdua kayak gitu. Jadi masalah pasti ada, cuma tentang kompaknya itu yang kalian berdua mudah-mudahan akan menemukan titik di mana kalian berdua benar-benar bisa solid gitu ya. Kemudian di sini tentang kerjasama. Jadi di sini kayaknya buat kamu yang memilih kartu pertama ini, banyak sekali kartu yang bercerita mengenai kerjasama, saling percaya, saling mendukung, saling support. Aku rasa itu, karena kalau ini bercerita mengenai jodoh berarti pernikahan. Pernikahan itu adalah momen dimana kalian berdua harus menghadapi banyak hal, bahagianya, masalahnya, ujian-ujiannya, itu bener-bener harus kompak banget. Jadi kalau kamu belum bisa bersama dengan seseorang yang kompak sama kamu, atau mungkin dia lebih sering menyalahkan kamu, atau dia kabur dari masalah, diem terus, nggak ada usaha buat mengatasi masalah yang terjadi, maka coba pikirkan sekali lagi. Karena aku rasa di sini salah satu ciri jadi jodoh kamu adalah berani mengatasi masalah, berani bertanggung jawab, gitu. As of Swords, di saat kamu sudah lebih strategis menilai seseorang, di saat kamu strategis atau mungkin pintar ya, kecerdasan kamu untuk mengatasi berbagai tantangan di depan mata. Ini kartu yang selalu bercerita mengenai siap memulai petualangan yang baru. Kamu sudah berani membuka hati. Kamu mengerti dalam sebuah hubungan cinta itu pasti ada manisnya, pasti ada unyu-unyunya, tapi juga siap untuk menghadapi berbagai hal lah, yang nanti kalian bisa melihat kompak nggak ya aku sama dia. Karena kalau kalian nggak kompak pada saat pacaran aja, gimana kamu bisa berharap di puluhan tahun usia pernikahan kamu. Jadi kecerdasan kalian berdua dalam bentuk tanggung jawab dan kecerdasan emosional, handle kemarahan, regulasi emosi kayak gitu-gitu. Itu tandanya bahwa kamu sudah siap untuk dekat dengan jodoh kamu. Dan ini mungkin beberapa hal tentang kamu yang kamu harus selesai. Mungkin gak enak, tapi coba akan aku lihatkan di sini. Ada sebagian dari kamu yang belum bisa menerima diri sendiri. Kayak, ah aku mah bodoh misalnya, ah aku mah jelek, ah aku mah apa gitu. Nah coba dihilangkan rasa-rasa seperti itu. Karena kalau kamu pengen dicintai orang lain, kamu harus maksimal mencintai diri kamu dulu. Aku berharga, aku layak, aku dan sebagainya lah gitu. Jadi terima diri kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu. Maksimalkan, jadilah versi terbaik kamu, agar nanti orang yang mendekati kamu tuh gampang mencintai kamu. Karena kamu sudah di tahap yang, ya aku mencintai diriku, jadi kamu jangan macam-macam gitu sama aku gitu. Bukan, lebih tepatnya kayak, aku mencintai diri aku, maka aku layak dibersamakan dengan seseorang yang juga akan menghargai aku, segala lebih dan kurangku, lebih ke itu sih. Jadi mudah-mudahan kamu bisa sampai di tahap itu. Dan mungkin ada sebagian juga dari kamu yang people pleasing, kayak suka membahagiakan orang lain, kayak ngasih bahagia ke orang tua, keluarga, teman-teman, atau pasangan, tapi kamu lupa membahagiakan diri sendiri. Membahagiakan orang lain tentu saja itu hal yang sangat baik, tapi kamu juga harus melihat kamu bahagia nggak ketika hal itu terjadi. Kalau misalnya kamu di sini ditekan atau dipaksa keluarga kamu, nanti cepat menikah ya.
Ya mungkin keluarga akan bahagia kalau kamu sudah menikah, tapi pertanyaannya kamu cocok nggak dengan si orang itu? Kamu bahagia nggak dengan fase yang sudah kamu lalui untuk kenal sama dia? Jadi kamu juga harus ingat bahwa hal terbaik yang bisa kamu berikan ke diri kamu adalah kebahagiaan diri kamu. Bukan berarti egois ya, tapi bisa diobrolin lah sama keluarga, kayak ya mama papa doakan ya, aku juga sedang berusaha kok untuk mencari jodoh terbaik buat aku yang nanti juga sayang ke mama papa, kayak gitu-gitu ya. Negatif self image ini mungkin hampir sama dengan lack of self acceptance ya. Jadi mungkin kamu sering berpikir, mungkin karena aku jelek, karena aku miskin, karena aku bla 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 gitu loh. Jadi bagaimana kamu berharap pasangan kamu bisa menghargai dan merayakan keunikan kamu, kelebihan kamu, kalau misalnya kamu aja sering negatif ke diri sendiri. Jadi coba refleksikan ini, coba dipikirkan lagi. Mudah-mudahan setelah ini kamu lebih bisa menghargai semua hal yang sudah kamu lalui dan apa yang sudah menjadi bakatnya kamu gitu. Healing family issues. Kalau misalnya memang kamu di sini ada isu tentang keluarga, entah bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua atau mungkin bagaimana orang tua kamu memperlakukan kamu, maka coba diselesaikan dulu masalahnya. Coba maafkan orang tua kamu. Aku tahu di sini mungkin kamu berpikir kayak, kakak mah enak gitu kan? Enggak juga gitu, karena aku juga punya isu dengan keluargaku. Dalam artian gini, memaafkan bukan tentang mana yang benar, mana yang salah, tapi berdamai dengan hati kamu. Karena memaafkan itu bukan tentang kebaikan untuk dia, mereka, tapi lebih kepada kamu gitu di sini. Karena di sini kisah cinta kamu yang indah akan semakin bagus kalau misalnya kamu sudah memaafkan orang tua kamu. Ya aku tahu mungkin ada di sini sebagian orang tua yang tidak baik atau mungkin durhaka kepada kamu, bener-bener ngasih luka, tapi coba maafkan mereka. Kamu gak harus di sini langsung baik hati yang langsung gimana ke mereka, tapi setidaknya energi kamu kayak oke, aku maafkan orang tuaku. Entah kenapa, tapi itu akan membuka pintu jodoh kamu, di jodoh yang bener-bener terbaik buat kamu. Entah kenapa, jadi mungkin kamu lebih mengerti situasinya apa ya, karena di sini kan buat banyak orang. Deception. Kamu di sini nggak perlu pakai topeng ketika sedang bersama dengan seseorang. Jadilah diri kamu apa adanya. Jadilah diri kamu yang versi terbaiknya. Jadi mungkin nggak perlu berpura-pura. Karena mungkin berpura-pura itu kamu bisa tahan sebulan, 2 bulan, setahun. Tapi apakah kamu sanggup berpura-pura sampai selamanya? Karena kalau sejak awal kamu pakai topeng, kemungkinan kamu akan menarik energi orang yang juga pakai topeng gitu. Jadi inilah saya seperti ini, kelebihan saya termasuk kekurangan saya, terima oke, kalau enggak ya sudah, mungkin kita belum berjodoh, kayak gitu sih. Tapi intinya kamu akan dibersamakan dengan orang yang bisa menerima kamu, segala hal tentang kamu, keunikan kamu, aneh-anehnya kamu tuh kayak oke gitu, karena kamu pun juga sudah sampai di tahap menerima dia gitu. Jadi ya coba lebih compassion, lebih baik ke diri sendiri. Family. Aku di sini nggak tahu ya, ada beberapa kartu tentang keluarga. Kalaupun memang misalnya aja kamu datang dari keluarga yang kurang harmonis atau bahkan broken home atau mungkin bener-bener meninggalkan trauma yang luar biasa dalam, tapi di sini intinya kamu masih bisa kok kedepannya membangun sesuatu yang indah seperti apa yang kamu bayangkan, keluarga yang hangat, support, kamu jadi orang tua yang baik buat anak-anak kamu, memutus rantai traumatis yang pernah kamu rasakan, cukup sampai di kamu, anak-anak kamu jangan, misalnya kayak gitu. Dan kalau emang niat kamu sebesar itu, kamu juga harus memastikan bahwa pasangan kamu nanti akan bisa ngasih support itu buat kamu dan keluarga kamu nanti, ke anak-anak misalnya. Jadi pastikan jangan salah memilih pasangan itu kalau impian kamu memang sebesar itu. Jadi restu, keluarga yang bahagia, saling bekerja sama, kayak gitu-gitu. Di saat tanda-tanda bahwa kamu dan dia akan cocok dan berjodoh adalah komunikasi yang sehat. Bisa ngomong kamu, dalam artian bukan ngomong yang gimana, tapi kayak mencurahkan perasaan kamu. Kamu bahagia, kamu bisa sampaikan ke dia. Kamu lagi sebel sama dia, kamu bisa ngomong sama dia. Jadi nggak menahan-nahan gitu loh, hanya demi supaya jangan berantem. Kan banyak ya pasangan-pasangan yang udah deh, aku daripada jujur ke dia, mending aku diemin aja daripada berantem misalnya. Tapi kalau itu dipendem-pendem, nanti takutnya jadi bom yang meledak suatu saat. Jadi aku rasa kamu harus bisa, kalau memang selama ini kamu ada masalah di komunikasi, menyampaikan perasaan kamu, maka coba diperbaiki itu sebelum nanti kamu dibersamakan dengan seseorang. Atau mungkin di sini bahasa cinta kamu word affirmation ya, kata-kata pujian, kata-kata cinta.
I will protect. Di sini selalu ada gambaran ibu dan anak, orang tua dan anak. Jadi intinya di sini semesta ingin bilang kamu selalu dilindungi. Maka yang terbaik bisa kamu lakukan adalah lindungi diri kamu dari apapun lah, dari gaya hidup yang mungkin gak sehat, dari kebiasaan-kebiasaan yang kamu tahu itu buruk dan mungkin kamu harus berubah, misalnya kayak gitu. Karena ini kartu perubahannya sangat besar energinya. Jadi mungkin kalau kamu tahu itu nggak baik buat kamu untuk masa depan kamu, maka coba berhenti pelan-pelan. Jadi di sini intinya angel kamu tuh jagain kamu kok, dan akan ada terang di kisah kamu. Dan kalau misalnya memang inner child kamu masih terluka, maka coba obati dulu supaya nanti nggak merembet-rembet ke anak-anak kamu gitu. Kalau emang kamu ada rencana buat punya anak ke depannya, seperti itu sih. Intinya kamu dijaga sih, dan kamu akan merasakan proteksi dari pasangan kamu. Dia menjaga kamu secara fisik, secara mental, perasaan, termasuk juga kalau dia laki-laki provide di finansial misalnya kayak gitu. Nggak harus kaya raya ya, tapi at least dia bertanggung jawab akan kehidupan kamu dalam berbagai aspek. Ini kartu yang jarang banget keluar di saat aku punya perasaan berani membela diri. Kalau misalnya dia melakukan hal yang nggak baik sama kamu punya keberanian buat enggak ya, udah selesai hubungan kita bukan jodoh misalnya kayak gitu. Jadi ketegasan kamu, dan di sini keberanian buat memilih sesuatu. Kamu memilih yang bagus atau yang gimana gitu. Jadi kamu harus bisa ngambil yang terbaik lah, karena bagaimanapun juga jodoh itu sesuatu yang kita pilih, yang bisa kita usahakan. Jadi pastikan kamu memilih mana yang terbaik buat kamu, masa depan kamu juga kayak gitu di sini. Di saat kamu sudah berani membela diri, berani untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, seperti itu. Aku mau lihat di sini ciri-ciri lain dari jodoh kamu ya. Mudah-mudahan seperti apa yang kamu harapkan. Januari bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan pertemuan, kelahiran, atau bahkan pernikahan barangkali. Aku akan senang kalau kamu ngasih tahu aku Juli juga bisa menjadi bulan penting, sama bulan kelahiran, pertemuan, pernikahan, jadian. Dia bisa aja bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan transportasi. Bisa darat, laut, udara, apapun itu. Entah sebagai pramugara, pramugari, pilot, driver, atau di kantor pusatnya. Pokoknya yang berhubungan dengan kendaraan transportasi. Kamu dan dia akan punya banyak kenangan yang difoto bersama. Mungkin dia yang suka memotret, atau kamu yang, ayo sayang, foto dulu kayak gitu. Jadi untuk mengabadikan momen-momen terbaik kalian. Dia adalah orang yang sangat ini sih, memang kelihatannya sangat bisa bekerja sama. Selain dengan kamu, bisa aja di kantor atau bisnisnya dia gitu loh. Jadi dia disenangi oleh teman-teman kantor atau yang berhubungan dengan bisnisnya dia. Dia sangat berharap suatu saat dia punya anak gitu. Kalau emang energi kamu juga di aspek itu, aku rasa mudah-mudahan kalian berdua akan cocok gitu ya, jadi orang tua yang hebat juga. Dia adalah orang yang punya banyak teman, tidak melihat warna kulit, agama, ras. Jadi dia menilai kebaikan hati orang yang akan menjadi teman dia. Bisa aja dia suka masak, atau dia punya bisnis yang berhubungan dengan kuliner. Sama September bisa menjadi bulan penting. Di sini bisa aja dia suka nonton konser, atau mungkin selalu terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan konser. Atau mungkin nanti kalian berdua akan punya banyak momen seru nonton konser bersama, atau apapun itu, kayak gitulah, yang berhubungan dengan konser-konser. Zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising ya, bisa Libra, Scorpio, Leo, Taurus, Sagittarius, Aquarius. Unsur nama kamu atau dia M, O, S, L, P, J, N, Q, X. Ini bisa orang lama, teman lama, mantan pacar. F, H, T. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 9, 2, 17, 6, 29, 24, 1, 20, 29, 4, 27. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai tanda-tanda bahwa jodohmu sudah dekat, termasuk sedikit ciri-cirinya. Semoga ada banyak hal baik yang kamu klaim untuk kamu dan hubungan kamu nanti. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini tanda-tanda jodohmu sudah dekat. Tapi sebelumnya karena aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku akan lihatkan di sini ya, tanda-tanda jodohmu sudah dekat apa aja. Ada Page of Rose, Free Spirit, Knight of Rings. Di saat kamu nggak lagi mikirin dan di saat kamu nggak lagi tertekan dengan jodoh atau pernikahan, di saat itulah dia datang. Jadi kalau sekarang kamu lagi kepikiran kayak, ih jodoh aku kapan datang ya, teman-teman aku udah banyak yang nikah, keluarga aku udah mulai memaksa saya untuk segera menikah. Mungkin bukan di saat seperti itu, tapi di saat kamu sudah menemukan momen kayak, it's okay, jodoh pasti bertemu, aku sudah mengusahakan yang terbaik, pasti akan ada momennya. Nah, di saat kamu lagi bebas untuk mengerjakan impian kamu, hobi, pekerjaan, bisnis, di saat kamu lagi concern di sana, dia datang kepada kamu. Jadi justru di saat kamu sudah melepas, ya sudah Tuhan semesta, saya serahkan urusan jodoh saya kepada Engkau. Saya sudah mengusahakan yang terbaik, sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, doa-doa baik, maka serahkan, pada saat itu semesta bekerja buat kamu. Dengan segala keajaiban yang gak pernah kamu sangka-sangka, oh bisa begini ya pertemuan aku sama dia gitu. Jadi aku rasa di sini kalau emang sekarang kamu masih stres atau mungkin banyak pikiran, coba tarik nafas dan ikhlaskan. Dalam artian bukan ikhlas untuk gak dapet, tapi ikhlaskan, izinkan Tuhan yang bekerja dengan segala keajaibannya buat kamu. Lalu ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa dia sudah selangkah lagi dekat sama kamu adalah pada saat kamu di sini merasakan banyak perubahan baik tentang diri kamu. Jadi kalau misalnya dulu kamu merasa di zaman-zaman sekolah, ih kok aku jelek ya, ih kok aku nggak seperti teman-teman aku ya. Tapi di sini aku lihat seiring bertambahnya usia kamu, seiring kamu di sini mendewasa dengan segala pengalamannya, mungkin sekarang kamu jadi lebih tahu cara untuk menata rambut, menata baju, berpenampilan, termasuk bersikap, komunikasi ke lawan jenis dan sebagainya. Itu yang membuat pancaran rasa percaya diri kamu meningkat dan pesona kamu tuh jadi wow gitu. Kalau aku lihat di sini, jadi mungkin kamu merasa bahwa aku dulu zaman remaja nggak cantik, nggak cakep, tapi sekarang aku bisa lah di sini. Karena mungkin banyak dari kamu sudah kerja, jadi mungkin lebih bisa merawat diri dengan baik, ngerti, oh kalau styling yang begini cocok buat saya, yang begini nggak cocok buat saya, kayak gitu sih. Tapi ini juga nggak cuma perubahan dari luar, tapi juga perubahan dari dalam kamu. Kamu jauh lebih pede, entah kenapanya. Mungkin kamu emang, ya sudah, dinikmatin aja hidup dengan segala impian yang sedang kamu tuju gitu. Pingin kerja di mana, pingin liburan kemana, pingin menikah kapan, kayak gitu-gitu. Jadi jangan merasa kamu terlambat untuk berkembang atau terlambat untuk berbunga gitu. Karena setiap orang pasti punya masanya. Mungkin kamu punya teman di zaman remaja kelihatan cantik, berbakat dan sebagainya. It's okay, terlambat nggak apa-apa. Tapi intinya kamu sudah aktualisasi diri, menunjukkan sisi terbaik diri kamu. The Limo, di sini bisa aku bilang jodoh adalah apa yang kita usahakan, jodoh adalah apa yang kita perjuangkan. Di titik inilah kamu siap untuk segala halnya. Kamu siap untuk menghadapi segala romantisme, rasa bahagia, unyu-unyunya pacaran gitu ya, romantisme dan sebagainya. Tapi juga kamu mengerti dalam sebuah hubungan cinta yang paling penting adalah mau berjuang bersama-sama. Kamu dan dia punya tujuan yang sama. Jadi nggak memaksakan sesuatu. Pokoknya aku harus gini-gini tuh enggak. Tapi oke, kita berbeda dalam beberapa hal. Gimana cara kita kompromi? Apakah memang harus mengalah? Ataukah memang harus ada perubahan gaya hidup? Kayak gitu-gitu. Nanti akan ketemu jalannya. Segala niat baik akan menemukan jalannya. Aku selalu percaya itu dan semoga kamu pun juga gitu di sini. Perjuangan tuh pasti ada. Kamu siap berjuang di sini intinya. Jadi nggak cuma siap menerima segala romantisme, sebentar lagi menikah, tapi juga kesiapannya harus ada. Menjadi pasangan, mungkin menjadi istri, menjadi suami, apa aja, kewajiban haknya apa aja. Kalau nanti jadi ibu, jadi ayah, harus persiapan apa aja, kayak gitu-gitu. Jauh sih, tapi udah kamu pikirkan gitu. Kamu siap untuk itu semua.
Di saat kamu sudah bisa menjadi seseorang yang bisa mandiri, disiplin, bertanggung jawab kalau ada masalah. Memang ini energinya maskulin, tapi aku rasa laki-laki perempuan harus punya energi ini. Kalau kamu perempuan, tetap harus punya sih, dalam artian jadi perempuan kelembutannya adalah kekuatan perempuan, sudah pasti. Tapi juga sebagai manusia dewasa, kamu juga harus punya kemampuan kalau lagi ada masalah, ya hadapi, jangan kabur. Kalau ada masalah, ya hadapi, jangan malah menyalah-nyalahkan orang lain. Terlepas bahwa memang orang lain yang salah, tapi kamu juga harus ada kemampuan untuk diselesaikan kayak gitu. Kenapa penting? Karena di hubungan cinta, terutama yang sudah menuju pernikahan, itu cobaannya pasti banyak. Apalagi setelah menikah, wah itu nanti kamu bisa merasakan, ini pengalaman pribadi sih. Pasti ada banyak hal yang harus butuh kekompakan kamu dan dia. Makanya walaupun kamu lembut, kalem, kekuatan atau kemampuan untuk bertanggung jawab dan strategis menghadapi masalah tuh, aku rasa itu kemampuan basic skill setiap manusia. Harus bijak juga. Jadi di saat itulah kamu benar-benar sudah siap untuk dibersamakan dengan seseorang yang juga punya kemampuan yang luar biasa itu. Sorry. Keep it chill. Ya sih, di saat kamu lagi santai, lagi kayak izinkan aku menikmati hidup aku, hobi baru, teman baru. Dan di saat kamu lagi santai sih kelihatannya baru setelah itu kamu bener-bener mempercayakan semesta untuk ngasih yang terbaik buat kamu. Jadi di bawah santai, nggak perlu terlalu tertekan oleh keadaan. Karena yakin aja teman-teman kamu itu yang mungkin sudah nikah duluan, pacaran duluan, yaitu garis takdirnya mereka. Kamu percaya dengan garis takdir kamu dan dengan kemampuan kamu untuk lebih maju, lebih yakin akan hubungan kamu sendiri. Di saat kamu udah nyaman dengan diri kamu. Jadi di saat kamu udah nggak lagi terlalu banyak membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Apapun itulah, secara fisik, hubungan cinta, kekayaan, kejayaan gitu, kamu sudah ini rezeki saya bersyukur, saya akan maksimalkan usaha saya kayak gitu. Di saat kamu sudah nyamanlah dengan diri kamu, ya inilah saya dengan segala kelebihan kekurangannya, tapi akan selalu saya usahakan untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu sih, karena aku rasa di sini yang akan dibersamakan dengan kamu adalah orang yang pekerja keras ya. Aku lihat kayak gitu. Jadi di sini kalau kamu perempuan bukan berarti nanti kamu nggak boleh jadi stay home mom atau mungkin jadi ibu rumah tangga, boleh aja. Cuma sekali lagi ada beberapa basic skill yang harus juga kamu miliki, kekuatan kamu gitu. Page of Swords. Di saat kamu sudah nggak impulsif tentang cinta. Jadi mungkin di masa muda kamu tuh kayak cinta itu harus ada chemistry, harus ada kata-kata romantis, harus ini, harus selalu ngelapor. Tapi sekarang kamu akan sampai di masa cinta itu tentang tanggung jawab. Cinta itu tentang saling kompak berjuang bersama. Di saat itulah kamu sudah siap sih untuk jenjang selanjutnya. Dan di sini makanya kenapa kamu nggak impulsif ketika menilai seseorang. Nggak cuma sekedar kamu kelepek-kelepek kalau dapet janji-janji manis, tapi kamu juga melihat dia pekerja keras nggak. Dia di sini membuktikan janjinya nggak, atau cuma sekedar bisa janji doang. Karena kalau cuma bisa janji, anak TK juga bisa. Jadi kamu harus melihat kemampuan dia, terutama ini. Kalau kamu perempuan dan dia laki-laki, berarti kamu juga harus menilai dia. Bisa nggak dia melindungi kamu secara fisik, secara mental, secara batin, dan juga ngasih provide kamu di sektor finansial lah. Dia nggak harus jadi orang kaya raya buat itu semua, tapi ada usaha dia gitu loh buat bertanggung jawab untuk kamu, dan kamu pun juga bertanggung jawab untuk beberapa hal tentang dia. Kalau kamu perempuannya, kelembutan kamu, perawatan kamu, lemah lembutnya kamu itu kekuatan kamu gitu. Tapi kamu di sini memang harus cerdas ya. Cerdas menilai pasangan kamu. Jadi jangan cuma sekedar dijanji-janji kamunya sudah kelepek-kelepek gitu ya, jangan. Apalagi kalau sampai dia pinjem duit berkali-kali, minta dibeliin ini itu, pikirin sekali lagi deh. Iya, kamu di sini akan menjadi, kalau kamu perempuan, kamu akan menjadi perempuan yang bener-bener keluar nih energi femininnya, kelembutan kamu, energi keibuan, energi dimana kamu bener-bener merasakan betapa bahagianya dijaga, dilindungi, dimanja, disayang-sayang kayak gitu sih. Mungkin memang yang memilih kartu kedua kebanyakan kayak gitu, walaupun mungkin sekarang kamu masih berusaha aku harus mandiri gitu ya, perempuan yang independen, tapi sebenarnya kamu juga merindukan kayak Tuhan mau dong dibersamakan dengan
laki-laki atau suami yang bener-bener ngasih kenyamanan buat saya. Terlepas nanti kamu bener-bener akan menyerahkan urusan finansial ke dia atau gimana, tapi kamu bener-bener pengen disayang. Mudah-mudahan kamu akan bisa mendapatkan energi itu. Sebenarnya impian kamu tuh nggak muluk-muluk ya. Aku lihat kayak kamu tuh bener-bener pingin sesuatu yang punya keluarga, mungkin keluarga kecil. Kamu, pasangan kamu, nanti ada anak-anak yang lucu. Kamu dan pasangan kamu jadi orang tua yang hangat. Kalian berdua sebagai pasangan kompak. Anak-anak support ke kalian. Kalian berdua support anak-anak. Punya rumah yang mungkin nggak harus mewah, tapi mungkin sederhana tapi nyaman buat kalian tinggal. Kayak gitu-gitu. Mungkin kamu ngerasa impian aku kok remeh banget. Enggak, ini bukan impian yang remeh. Terutama di zaman sekarang, ini sesuatu yang butuh banget perjuangan. Makanya semoga kamu nanti dibersamakan dengan seseorang yang bisa ngasih energi sebesar kamu untuk membangun ini. Ini butuh energi maskulin dan feminin yang seimbang di keluarga gitu. Jadi mudah-mudahan seperti apapun background kamu akan keluarga di masa lalu, entah keluarga kamu dulu harmonis atau tidak, tapi kamu selalu punya waktu, kesempatan buat ini support gitu. Jadi nggak takut lagi untuk menikah, nggak takut lagi untuk punya anak misalnya kayak gitu. Karena sebenarnya kamu punya kemampuan yang sangat bagus di sini kalau aku lihat. Kalaupun ada rasa takut itu bisa jadi trauma yang sangat bisa disembuhkan dengan terapi gitu. Bisa ke psikolog misalnya atau ke healer. Dan di sini walaupun memang mungkin usia aku kan terus bertambah ya Kak. Gimana dong? Dibawa santai aja di sini. Karena aku rasa ketenangan hati kamu yang akan membawa kamu kepada dia. Dan di sini juga pendewasaan, kebijaksanaan kamu. Di saat kamu bijak menilai orang, di saat itu kamu akan bisa memilih yang paling tepat buat kamu. Jadi nggak cuma sekedar dipamer-pamerin, tapi seseorang jodoh yang memang bisa klop sama kamu sampai nanti puluhan tahun ke depan gitu, dengan segala lika-likunya. Aku lihat kayak gitu ya. Kemudian poin lain, ini hal-hal tentang diri kamu yang bisa sangat kamu ubah, kamu usahakan lebih baik. Kita lihat apa aja. Ada yang belum selesai tentang kisah cinta kamu di masa lalu, belum sembuh gitu. Kalau memang ada dan emang iya, maka coba sembuhkan dulu. Karena kalau impian kamu sebesar ini, maka coba patah hatinya sembuhkan dulu, kebenciannya coba dihilangkan dulu, dendamnya coba dihilangkan dulu. Coba maafkan pasangan kamu yang tidak baik itu, supaya nanti kamu nggak memendam energi nggak baik itu tentang dia. Misalnya dia nggak baik, dia toksik, kamu terus-terusan benci sama dia. Nah, energi toksiknya dia tuh masih nempel di kamu, dan itu sangat mungkin kamu akan menarik energi yang sama di orang yang berbeda. Makanya coba maafkan. Atau mungkin kamu di sini menilai pernikahan orang tua kamu yang tidak bahagia atau yang berantakan itu misalnya ya. Kamu sering mengingat atau mungkin kayak orang tua aku ngasih contoh yang nggak baik lagi. Nah, coba sekarang maafkan mereka, karena bagaimanapun juga mereka pernah struggle dengan apapun itu urusan mereka yang mungkin pada saat itu kamu nggak bisa berbuat apa-apa, maka coba dimaafkan. Aku tahu ini mungkin nggak semudah yang aku ceritakan, terutama kalau pahit yang kamu rasa tuh dalam banget, tapi ya mereka manusia biasa. Jadi coba pelan-pelan dimaafkan. Dan kalau kamu sekali lagi butuh terapi, coba beranikan diri kamu untuk sembuh gitu di sini. Disembuhkan dulu intinya, supaya segala ketoksikan dan perasaan sakit itu hilang gitu ketika nanti kamu dipertemukan dengan orang baru atau dapat kesempatan baru dengan seseorang yang lebih baik. Kadang kamu ngerasa nggak berharga tentang diri kamu, kayak bisa nggak ya aku mendapatkan pasangan yang baik, setia dan sebagainya. Kayak nggak mungkin nggak sih Kak gitu. Mungkin kok di sini. Jadi mudah-mudahan aja kalau kamu sudah bisa menghargai diri kamu dengan baik, menilai diri kamu dengan baik, maka pasangan seperti itulah yang nanti akan gampang melihat betapa baik dan luar biasanya kamu. Mungkin gak mudah kalau kamu mungkin udah keseringan kayak dikasih kata-kata negatif oleh orang lain, entah orang tua atau mantan kamu, kayak kamu mah bodoh, kamu sebagai anak bla bla bla, atau mungkin nggak bakal kamu dapat yang lebih baik dari aku dan sebagainya. Maka coba di sini dihilangkan perasaan itu. Kamu di sini sangat berharga kok. Dan aku lihat kalau kamu bisa bebas dari ini, kamu akan bertemu dengan yang paling cocok buat kamu. Bukan yang paling sempurna, tapi yang paling cocok sama kamu dalam menghadapi berbagai kebahagiaan dan mungkin juga masalah, ujian kayak gitu.
Ada gender stereotype. Jadi kalau kamu kebiasaan berpikir kayak semua laki-laki sama aja, atau semua perempuan sama aja, maka itulah yang akan datang kepada kamu. Laki-laki mah tukang selingkuh. Nanti bisa aja kamu dibersamakan dengan yang tukang selingkuh. Laki-laki mah begitu ya. Coba dihilangkan. Memang ada beberapa laki-laki yang memang karakternya begitu, dengan tujuan jiwanya seperti itu, tapi masih banyak laki-laki yang family oriented, setia, lembut ke pasangannya, pekerja keras, bertanggung jawab. Jadi temukanlah dia, tarik energinya dia. Dengan apa? Dengan pelan-pelan membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang baik tentang kamu, tentang calon kamu, gitu. Pesan semesta sih ini. Semoga bisa membantu kamu ya. Dia layak buat ditunggu. Percaya dengan divine timing atau garis takdirnya kamu, dan biarkan semesta bekerja di kisah cinta kamu. Jadi kamu santai aja, tetaplah lakukan yang terbaik, miliki banyak teman, relasi, koneksi, ikut komunitas yang baru, hobi kamu, dan sebagainya. Mudah-mudahan ada terbuka pintu jodoh dari komunitas, atau kamu dikenalin sama siapa, kayak gitu-gitu. Layak buat ditunggu. Makanya di saat kamu menunggu ini, lakukan yang terbaik, yang bikin kamu happy gitu. Menyembuhkan luka batin juga, jangan lupa. Dibawa santai. Jadi di sini sih tunjukkan pesona masa muda berapapun usia kamu, jangan pernah merasa tua. Jatuh cinta bisa di usia berapapun, menikah bisa di usia berapapun, dan kesempatan buat menemukan jodoh bisa di usia berapapun. Tuhan kan gak pernah mematok maksimal usia sekian, itu kan gak ada, itu standar masyarakat yang kita bisa mendobrak standar itu, termasuk kamu. Jadi tetaplah bahagia dengan hidup kamu, jangan merasa kak umur aku tuh udah sekian. It's okay, tetaplah bahagia, tetaplah menikmati dunia kamu gitu. Karena orang yang bahagia pancaran energinya beda dengan orang yang sedih, yang pesimis, yang galau gitu. Itu energinya beda. Bukan tentang fisik tapi energi gitu. Jadi tetaplah menikmati hidup kamu. Worthiness ini ya sama energinya. Kalau kamu merasa gak berharga, maka jadikan diri kamu berharga. Diri kamu dulu. Kamu layak untuk bahagia. Kamu tahu bahwa kamu berharga. Cintai diri kamu. Jadi jangan menunggu orang lain mencintai kamu, cintai dulu diri kamu. Jangan nunggu orang lain buat ngebeliin kamu es krim, beli sendiri. Jangan nunggu orang lain untuk ngasih yang terbaik, kamu harus ngasih dulu. Supaya nanti dia tahu, cara memperlakukan kamu kayak gini. Gitu. Mudah-mudahan kamu bisa sebahagia anime ini ya. Ini nikmati me time kamu ya, bahagia aja, nonton Netflix. Nyebut merek gak apa-apa lah ya. Netflix, jalan-jalan kemana, kumpul sama teman-teman atau dengan orang tua kamu. Atau mungkin ada hal-hal di masa kecil yang belum bisa kamu dapatkan dulu. Sekarang kamu udah gede, udah punya banyak sumber daya, mungkin juga udah punya penghasilan. Kasih itu buat inner child kamu. Mungkin bisa mengobati segala luka di masa kecil kamu barangkali. Jadi nikmatin aja momen sendiri tuh, nikmatin deh. Nanti akan ada momen kamu, aku kangen deh masa-masa di saat aku single gitu. Jadi sekarang nikmatin aja, puas-puasin. Dan free time. Dan mungkin juga jodoh kamu sekarang lagi sibuk, atau mungkin juga lagi harus menyelesaikan beberapa hal. Jadi tungguin aja ya. Kemudian aku bebas. Ya, di saat kamu di sini sudah bebas dari berbagai ekspektasi, dari berbagai tekanan. Ya mungkin keluarga khawatir kayak, ayo dong nikah, udah umur berapa nih gitu kan. Senyumin aja kayak, iya aku sudah mengusahakan kok, doakan ya, kayak gitu. Jadi mungkin jangan terlalu dibawa ambil hati, jangan terlalu marah ketika ada orang menanyakan kapan nikah, bla bla bla, kayak senyumin aja. Anggap aja itu doa dari mereka. Iya tante, om, doakan ya gitu. So ya, di bawah santai. Aku merasa seimbang. Seimbang di sini macam-macam. Seimbang dengan waktu kerja, dengan waktu santai bermain. Seimbangkan banyak hal antara feminin, maskulin kamu. Seimbangkan antara harapan dan ekspektasi kamu. Dalam artian kamu boleh punya ekspektasi setinggi ini, tapi juga harus melihat realita. Kadang kita kecewa dengan ekspektasi kita, maka buatlah ekspektasi harapan yang masuk akal gitu, tentang harapan tentang jodoh gitu. Jadi intinya seimbangkan banyak hal di diri kamu. Waktu makan, waktu olahraga, waktu apa dengan apa, kayak gitu sih. So ya,
Itu sudah. Aku mau lihat kalau sekarang ciri-ciri jodoh kamu seperti apa sih? Penasaran kan? Aku juga penasaran. Kita lihat. Aku akan ambil beberapa kartu, aku tidak akan melihat. Oke, cukup banyak. Dia adalah orang yang optimis, orang yang bahagia, orang yang nanti bersama dengan kamu menikmati bahagianya sekaligus saling kompak gitu ketika lagi ada masalah. Ini mirip dengan kartu The Sun ya, jadi optimis gitu. Tenang aja, masalah kita berat tapi pasti selesai dengan baik gitu. Belum ketemu caranya, but oke, yang penting kita kompak dulu deh gitu. Itu. Di sini juga sangat mungkin nanti kamu dan dia bisa aja ada di fase pacaran jarak jauh. Atau mungkin nanti dia akan mengusahakan buat ketemu kamu walaupun beda kota, beda negara kayak gitu. Atau mungkin nanti kalian akan ada momen ketika sudah bersama sering liburan bersama misalnya. Bisa aja di sini rambut dia ikal atau warna kulit dia gelap sawo matang atau mungkin kuning yang ya coklat-coklat Indonesia gitulah ya. April bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran, pertemuan, pernikahan, bisa juga jadian. Di sini mungkin karena emang kamu dan dia bisa aja ada fase lagi pacaran jarak jauh, bisa aja ketemu awalnya di dating apps atau mungkin juga banyak komunikasinya lewat ya video call gitu, bisa aja. Bisa aja dia menggeluti bidang yang berhubungan atau hobi dia berhubungan dengan bela diri, karate, jujitsu, boxing gitu-gitulah. Januari juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Bisa banget di sini badannya dia ideal aja, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Dia sangat menjaga kebersihan dirinya, jadi minimal bersih, rapi, wangi gitu ya, terutama kalau ketemu sama kamu. Bisa aja di sini dia suka dengan hewan atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan atau pelihara hewan, kucing, anjing atau hewan apapun itu, penyayang ya. Dan aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Gemini, Aries, Virgo, Sagittarius, Libra. Unsur nama kamu atau dia W, Q, H, S, Z, B, G, D, V, M, E, K. Kemudian di sini tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 4, 22, 10, 7, 14, 5, 30, 29, dan 6. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai tanda-tanda jodoh kamu sudah dekat. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya dan semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, kan aku lihatkan di sini tanda-tanda jodoh kamu sudah dekat. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang kan aku mulai aja tanda-tanda jodoh kamu sudah dekat. Apa aja? 7 of Rings, ada 4 of Wands. Tanda-tanda yang bisa kamu rasakan adalah kamu pada akhirnya sadar di sebuah hubungan cinta itu harus ada alasan yang tepat. Termasuk juga apalagi pernikahan, harus ada alasan yang tepat. Karena di sini untuk alasan-alasan yang tepat. Jadi kamu nggak cuma sekedar aku pengen pacaran supaya aku kelihatan keren, atau aku pacaran supaya orang tuaku happy, atau aku menikah supaya orang tuaku bahagia, tuh enggak. Jadi bener-bener alasan kamu udah tepat. Kenapa kamu memilih orang itu? Karena aku dan dia sama-sama kompak, karena aku dan dia sama-sama ada chemistry, karena aku melihat potensi dia bisa menjadi suami yang baik, dia lembut kata-katanya, bisa regulasi emosi, bisa jadi contoh ayah yang baik untuk anak-anak saya, misalnya kayak gitu. Dan aku menikah misalnya untuk belajar banyak hal, untuk sebuah pengalaman yang luar biasa, dan aku akan pantang menyerah untuk itu, misalnya kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar pacaran buat hahaha hihi aja, tapi untuk sebuah niat yang lebih besar. Karena segala sesuatu kan tergantung niat ya. Jadi itu sih yang akan membawa kamu kepada dia. Dan aku lihat nanti kamu akan sangat bisa menilai calon kamu yang nggak cuma kamu nilai apakah dia terbaik buat kamu, tapi apakah dia juga terbaik buat anak-anak kamu nanti. Itu yang harus kamu ingat. Makanya mungkin juga harus lebih effort ya, energi buat kenal sama dia, gaya hidupnya, regulasi emosinya, bagaimana dia mengelola keuangannya, penting sih. Atau mungkin kamu pasti punya standar-standar yang beda gitu dengan aku. Itu. Kemudian
tanda-tanda bahwa dia sudah dekat sama kamu pada saat kamu sudah bisa refleksi. Refleksi itu adalah memikirkan tentang apa yang bisa kamu tawarkan kepada dia. Misalnya aja, aku pekerja keras, aku di sini mau belajar banyak, aku bertanggung jawab, aku mau nanti belajar masak supaya nanti kita bisa hemat, dia bisa ingat rasa masakanku, anak-anakku terpenuhi gizinya, misalnya kayak gitu. Atau aku bersedia buat pindah ke negara lain kalau memang aku harus ikut suami aku buat bekerja, misalnya kayak gitu. Atau mungkin kamu di sini lebih tepatnya kayak pernah ada luka di kisah cinta kamu, atau mungkin orang tua kamu ngasih kamu trauma tentang pernikahan, dari pernikahan mereka yang mungkin tidak baik. Kamu refleksi kayak, apa yang bisa aku pelajari dari apa yang sudah terjadi, kepahitan yang sudah berlalu itu sudah dimaafkan, sudah diterima kondisinya, dan sekarang apa bekal terbaik dari situasi yang pahit kemarin itu, kayak gitu sih. Jadi refleksi tentang diri kamu, apa ya hal-hal yang bisa aku ubah, apa yang bisa aku usahakan untuk aku lebih baik lagi secara fisik, secara mental, secara mindset, dan sebagainya. Itu sih, jadi pada saat itulah kamu bisa menarik energi seseorang yang nggak cuma baik buat kamu, tapi juga mudah-mudahan amin buat anak-anak kamu nanti. Walaupun mungkin sekarang anak-anaknya belum ada, tapi ya milih bapaknya dulu lah, atau mungkin milih ibunya dulu lah, kayak gitu. Ada Six of Mirrors. Di saat kamu di sini memahami arti sebuah proses, jadi nggak hanya selalu pingin cepat, tapi pelan-pelan memahami dia, pelan-pelan mengerti apakah calon aku ini ada trauma, apakah calon aku ini belum selesai akan sesuatu, kayak gitu-gitu. Dan di sini mungkin kamu pernah mengalami kepahitan hidup, apapun itu. Entah kisah cinta kamu yang dulu berantakan, atau mungkin mantan kamu toksik, atau mungkin orang tua kamu ngasih contoh yang gak baik tentang hubungan suami dan istri misalnya. Tapi kamu di sini pada akhirnya mengerti, kayak ketika kamu bertemu dengan dia, kamu benar-benar bisa melupakan segala kisah cinta kamu yang lalu. Kayak justru bersyukur, untung aku gak jadian sama dia, untung aku gak jadi nikah sama yang kemarin, karena yang aku temukan sekarang jauh lebih cocok buat saya. Ya dia nggak sempurna, tapi lebih cocok buat saya, lebih bisa bikin saya optimis, bahagia, saling kompak kalau ada masalah, kayak gitu-gitu. Jadi akan ada situasi itu. Atau mungkin aku bersyukur orang tua aku di situasi itu sehingga aku belajar untuk tidak begitu juga gitu misalnya. Jadi mungkin dulunya pahit, tapi pada saat kamu semakin dekat dengan jodoh kamu ngerasa untung Tuhan memberadakan aku di situasi itu agar aku belajar gitu. Jadi kayak ada silver lining yang indah ya ternyata gitu. Walaupun kemarin itu ada badai gitu-gitu sih. Opening up. Namanya manusia pasti bertumbuh ya, seperti bunga ini. Kuncup, mekar. Kamu akan menemukan dia di momen terbaiknya kamu. Gak cuma tentang usia ya. Karena usia tuh angka, tapi di saat kamu bener-bener matang dan sudah bisa memahami apa sih yang bakal aku hadapi gitu. Perkara cinta, chemistry udah pasti harus ada, tapi juga kemampuan untuk dua orang ini saling percaya, saling setia, mau kompromi, mau bekerja sama. Kalau ada masalah ya saling kompak, bukannya saling kabur gitu. Gitu-gitulah. Jadi itu energi yang juga kamu harus lihat ke dia. Orang itu matang nggak secara emosi, cara menghadapi situasi, menghadapi ujian hidup, kayak gitu-gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat kamu berprosesnya tuh baik banget. Mungkin hidup kamu nggak mudah, ada banyak hal terjadi nggak menyenangkan, tapi dengan begitu kamu siap menjadi mawar yang benar-benar mekar sempurna gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu punya. Jadi jangan takut untuk jatuh cinta, jangan takut untuk berharap bahwa orang sebaik itu cocok kok buat kamu gitu. Page of Ring, optimis. Iya, di sini kamu diminta buat optimis, bahwa kamu akan menemukan orang yang jalannya pelan-pelan, tapi di pelan-pelannya itu kalian berdua punya waktu buat saling kenal, buat bicara dari hati ke hati, saling kenal keluarga, sering kenal tabiat kebiasaan masing-masing gitu-gitulah. Jadi optimis aja bahwa kamu akan sampai di masa itu. Nggak pernah ada kata terlambat, tapi mudah-mudahan di waktu yang lebih panjang yang Tuhan kasih kepada kamu itu, kamu belajar banyak dulu tentang diri kamu, tentang apa tujuan pernikahan kamu dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan optimis itu akan membawa kamu ke dia, dan optimisnya dia akan bisa mempertemukan kalian berdua.
Poin lain, Knight of Cups. Aku rasa dia salah satu cirinya ya, romantis sih, romantis, manis banget memperlakukan kamu. Kalau kamu suka diperlakukan manis, dimanja, aku rasa dia akan bisa ngasih itu buat kamu. Dan di sini intinya kalau dia cups berarti ini air ya elemennya. Jadi dibawa santai aja. Izinkan Tuhan bekerja buat kamu, buat mempertemukan kamu dan dia di momen yang terbaik, di waktu yang paling tepat antara kamu dan dia. Jadi kalau sekarang kamu dan dia masih harus mengubah beberapa hal, kebiasaan, mindset, dan sebagainya, gaya hidup barangkali yang kurang baik, atau mungkin juga kalau misalnya sekarang kamu dan dia masih ada tugas lain yang harus diutamakan, maka kasih waktu itu. Sampai nanti kalian berdua akan menjadi pasangan yang saling menjaga, saling lembut, saling merangkul gitu. Jadi dibawa tenang dulu aja. King of Pentacles. Di sini kalau King of Pentacles berarti ini sebenarnya menunjukkan usia 30 ke atas. Tapi selain mengenai usia, ini mengenai kemampuan untuk bisa stabil. Usia stabil itu nggak melulu usia 30 ke atas sih, bisa aja anak atau manusia usia 25 tuh udah stabil dengan dirinya. Tentang finansialnya bisa, tentang bagaimana dia mengatur emosinya. Marah pasti marah, manusia pasti ada marahnya. Tapi marahnya itu marah yang meledak-ledak atau yang bisa dia regulasi. Oke, aku marah tapi ditahan dulu gitu kan. Dan seperti itulah. Termasuk juga di sini bagaimana kemampuan kamu. Kayaknya di sini banyak yang perempuan ya yang datang ke videoku sekarang ini. Jadi mungkin kemampuan kamu untuk menilai apakah laki-laki itu bisa dewasa secara pemikiran, bijaksana, menjadi contoh terbaik buat anak-anaknya. Jadi bayangkan kalau kamu dibersamakan dengan laki-laki yang setiap kali ada masalah dia kabur, mau jadi suami dan ayah kayak gimana gitu. Atau mungkin setiap kali marah pukul-pukul atau mungkin menghancurkan benda. Apakah dia bisa menjadi contoh yang baik atau pemimpin yang baik buat kamu? Pertanyakan dulu kayak gitu. Tapi yang pasti di sini dia adalah orang yang sangat toleran ya. Lembut hatinya, enak diajak ngobrol apa aja dan bisa memahami kamu gitu. Humble gitu. Jadi walaupun uangnya banyak, aminin, walaupun uangnya banyak dengan cara yang baik, dia tuh bukan pingin pamer, tapi ya pingin hidup nyaman. Beda ya, pamer dan nyaman ya, pingin punya rumah yang nyaman, pingin nonton film di bioskop yang paling nyaman, kayak gitu-gitu. Dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Jadi kalau kamu melihat tanda-tanda, oh dia suka ngutang, suka judi online, pikirkan sekali lagi. Karena finansial mungkin apa sih kok matre, bukan tentang matre, tapi finansial itu basic dari pondasi keamanan kamu. Apakah kamu mau menikah dengan orang yang udah punya utang puluhan juta dan kamu nanti harus menanggung hutang itu? Kamu dan anak kamu harus menanggung hutang itu. Pikirkan juga. Jadi ya banyak sih yang harus dipikirkan, termasuk poin-poin yang kamu yang lebih tahu gitu ya. Kalau kamu pernah mengalami kehilangan, pernah diabaikan, pernah ditinggalkan, pernah jadi yang bukan pertama, maksudnya di sini jadi yang nomor sekian gitu ya, perasaannya memang nggak enak. Mungkin bagaimana orang tua kamu mengabaikan kamu, atau mungkin pasangan kamu dulu pernah meninggalkan kamu, menganggap kamu nggak ada gitu kan. Emang nggak enak. Tapi mudah-mudahan kamu udah selesai dengan perasaan itu. Biasanya kalau pernah ditinggalkan, ada perasaan aku nggak berharga misalnya. Aku nggak layak dicintai. Enggak, kamu sangat layak dicintai di sini. Di tangan orang yang tepat, kamu akan dicintai dengan luar biasa. Jadi kalaupun pernah di situasi itu, mudah-mudahan kamu sudah bisa memaafkan orangnya, siapapun dia, dan optimis bahwa aku berharga untuk diriku dulu. Aku pasti berharga juga untuk seseorang yang jadi jodoh aku. Aku akan berharga kalau suatu saat Tuhan menitipkan anak-anak buat saya. Saya sebagai ibu atau saya sebagai ayah kayak gitu. Nggak enak sih, tapi semesta yakin kamu bisa handle situasi ini, berdamai dan memaafkan, termasuk memaafkan diri kamu sendiri. Tuh, Ten of Pentacles, kamu kehilangan 5, semesta ngasih 10. Jadi yakin bahwa semesta nggak akan diam aja melihat segala usaha yang kamu lakukan untuk menyelamatkan diri kamu, berdamai dengan situasi ini, dan mudah-mudahan kedepannya seperti apapun background keluarga kamu atau kisah masa lalu kamu, kalaupun ada hal bodoh yang dulu kamu lakukan, maka
maafkan diri kamu. Kalau butuh bertobat ke Tuhan, bertobatlah, jangan diulangi lagi, karena di sini kamu bisa merangkai masa depan kamu. Keluarga yang hangat, atau nanti kamu akan membangun keluarga itu, pondasi keuangannya kuat, pondasi kesetiaannya kuat, komprominya ada, kerjasamanya kompak, kayak gitu sih. Ada kamu, suami, anak-anak, hewan peliharaan, rumah yang nyaman, kayak gitu. Kelimpahan, keluarga ngasih restu dari dua belah pihak, aminin. Jadi jangan ragu untuk selesai akan perasaan yang gak nyaman, karena nanti keberkahannya tuh banyak. Gak cuma sekedar hadiah berupa benda atau orang, tapi perasaan kamu yang tenang, yang plong gitu, itu akan sangat membantu kamu sih. Jadi mudah-mudahan kamu sampai di masa itu, di Empress. Energi feminin, energi kelembutan, merawat, menjaga, kesabaran, penuh dengan cinta yang tulus, seperti seorang ibu ke anaknya. Dan kamu punya energi ini, baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Karena laki-laki perempuan butuh energi menyayangi itu bagaimanapun juga. Termasuk kalau kamu perempuan itu lebih lagi. Jadi keberkahan, rezeki, ketenangan hati, teman-teman yang baik, keluarga yang baik gitu ya. Mudah-mudahan itu akan datang kepada kamu. Dan ketika kamu mengeluarkan energi kelembutan kamu, itulah kekuatan kamu. Kamu boleh jadi perempuan independen, tapi jangan lupakan basic lahir kamu tuh lembut, kamu tuh bisa sabar menghadapi, menjaga, merawat gitu loh sesuatu. Jadi ya, itulah kamu, kekuatan kamu. Ini ada beberapa kartu, 3 kartu yang mungkin kamu harus ubah tentang diri kamu atau mindset kamu, tapi mudah-mudahan membantu ya. Ada ketidakmampuan kamu untuk memaafkan. Jadi kalau memang ada orang-orang yang harus kamu maafkan, diniatkan bukan untuk bukan untuk enak banget dia aku maafin, bukan tentang enak di dia, tapi memaafkan akan sangat melegakan kamu, dan itu akan bener-bener membuka banyak pintu kesempatan, salah satunya pintu jodoh. Jadi bukan berarti kamu harus setelah memaafkan jadi harus pura-pura pakai topeng untuk baik sama si orang itu, tidak harus. Kalau kamu merasa lebih baik jaga jarak, ya jaga jarak aja, nggak apa-apa, tapi coba dimaafkan secara energi. Dan doakan yang terbaik buat dia. Atau maafkan diri kamu. Kalau memang kamu pernah berbuat bodoh di masa lalu, maafkan dulu diri kamu. Gitu. Entah kenapa ya, tapi kayak kamu butuh banget untuk memaafkan. Merasa kamu gak baik, merasa kamu gak layak, merasa kamu gak cukup baik untuk dicintai. Kayak, aku mah begini aja, gak cukup baik untuk sesuatu yang lebih dari ini. Enggak sih. Karena kalau kamu berpikir begini, ya nanti orang yang datang kepada kamu mencintai kamu dengan biasa aja, atau mungkin gak menghargai kamu, karena kamunya sendiri gak bisa pol-polan mencintai diri kamu, gitu sih. Jadi kalau kamu ngerasa gak enak tentang diri kamu, secara fisik apapun itu, coba lebih baik untuk menilai diri kamu, bahwa kamu berharga, bahwa kamu layak, bahwa kamu pantas dibersamakan dengan orang yang baik. Merasa gak komplit, mungkin kamu ngerasa bahwa aku baru akan bahagia kalau aku sudah punya pacar, aku baru akan bahagia kalau aku sudah menikah misalnya. Ya bisa aja kayak gitu. Cuma di sini tanggung jawab untuk merasa komplit. Jangan menunggu dia, jangan menunggu orang. Kamu pingin makan es krim enak, ya beli es krim. Kamu pingin bahagia, bahagiakan diri kamu. Kamu pingin dipuji, puji dulu diri kamu. Kamu hari ini cantik ya gitu. Wah hari ini kamu kuat ya, kamu hebat ya, bisa masak nasi goreng enak kayak gitu-gitu. Supaya kenapa? Supaya nanti dia bisa gampang mencintai kamu dan menghargai kamu. Karena dengan kamu sudah baik ke diri kamu, kamu jadi membangun boundaries gitu loh. Kalau sampai ada orang melanggar batasan ini, nggak baik ke saya, kasar, bla 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 bla, kamu bisa enggak, makasih, kamu bukan yang terbaik buat saya. Karena aku aja bisa memperlakukan diriku dengan baik, seharusnya kamu juga gitu. Itu sih. Poin lainnya, chemistry. Kamu akan bisa merasakan dia jodoh kamu adalah pada saat kamu merasakan chemistry itu, perasaan kuat tarik-menarik antara dia, yang bahkan mungkin nggak terjelaskan koneksi apa ya ini gitu. Mungkin kamu di sini kalau sangat logis nggak percaya dengan apalah chemistry gitu ya, tapi itu akan kamu rasakan, yang mungkin nggak kamu rasakan di hubungan sebelum-sebelumnya. Seperti magnet sih. Dan dalam kondisi lagi mendung, lagi hujan pun, dia dan kamu akan tetap kompak itu. Chemistry itu nggak cuma perasaan, tapi juga realitas yang kamu lihat dari kehadiran dia.
Mungkin kalau kamu dan dia fasenya beda jarak, beda kota, beda negara, dia mungkin nggak bisa hadir secara fisik buat kamu, tapi dukungannya tetap ada. Kalau kalian sekota ya dia hadir juga secara fisik buat kamu, merangkul kamu kalau lagi ada masalah. Dia hadir ketika kamu butuh nangis, dia hadir ketika kamu lagi sakit. Nggak harus fisik ya, sekali lagi kalau terutama kalau lagi jauh banget beda negara itu kan butuh waktu, butuh keuangan yang nggak sedikit. Jadi intinya dia hadir sih, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar perasaan ya, tapi juga realitas yang kamu rasakan tentang dia. Lepaskan mantan kamu atau kisah apapun yang pernah sangat menyakiti kamu. Sudah waktunya kamu membersihkan energi kamu. Makanya di sini kalau kamu belum bisa memaafkan mantan, orang tua, siapapun itu, coba dimaafkan, lepaskan. Ini bukan untuk keuntungan mereka, bukan, tapi untuk membersihkan energi kamu dari sisa-sisa toksik, sisa-sisa pengalaman pahit, sisa-sisa kata-kata negatif yang mereka berikan kepada kamu gitu. Ya, kita mungkin nggak akan lupa, tapi kalau kamu sudah bisa membersihkan energi itu, kamu akan ringan langkahnya dan lebih optimis gitu mengenai si orang baru nanti. Soulmate, koneksi jiwa, kontrak jiwa, takdir. Jadi mudah-mudahan aja, walaupun mungkin kamu masih harus menunggu, kamu bener-bener banting tulang lah untuk sampai kepada dia, tapi dia worth it buat kamu tunggu, dan dia worth it untuk kamu usahakan. Dia sangat layak untuk kamu usahakan, dan kamu sangat layak untuk di situasi ini. Yang gak cuma di awal-awal doang manis dan indahnya, tapi tetap merangkul bersama gitu loh. Ini juga merangkul ya gitu, sampai puluhan tahun ke depan lah gitu. Jadi masalah pasti hadir ya, setiap pasangan pasti dikasih ujian, termasuk kamu dan dia. Tapi gimana kamu dan dia saling tetap kompak dan saling rangkul gitu, justru ketika lagi ada masalah. Your way. Jangan terlalu banyak membandingkan. Jadi aku rasa salah satu tanda bahwa kamu sudah akan dekat dengan jodoh kamu udah gak terlalu membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kamu udah bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Walaupun mungkin, sedih ya, jomblo, single gitu, it's okay. Kamu bisa melakukan banyak hal yang baik-baik. Fokus di kisah cinta kamu. Ini pesan semesta. Jadi jangan membandingkan kayak, tuh teman aku pacarnya atau suaminya ngebeliin ini, masa kamu enggak gitu ya. Jangan begitu juga, karena setiap pasangan punya treatment yang beda-beda. Jadi kalaupun kamu pingin pasangan kamu sama seperti itu, mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Aku seneng loh sayang kalau aku dibeliin boneka apa gitu misalnya, tanpa harus keluar kata-kata, tuh kamu masa nggak bisa kayak dia gitu sih. Kamu kan nggak suka pasti digituin, pasangan kamu juga nggak suka digituin. Aku akan berdoa, jadi mulai sekarang berdoa yang baik-baik. Tuhan, saya tidak tahu kapan kami akan bertemu, kapan kami akan menikah, tapi aku akan coba untuk menarik energi dia. Bantu ya Tuhan, semoga Engkau bersamakan saya dengan seseorang yang baik, penyabar, lembut kata-katanya, setia, pekerja keras, sayang ke saya, sayang ke keluarga saya, sayang ke anak-anak kami nanti, dan sebagainya gitu. Jadi kayak menabung dengan doa gitu loh. Lebih baik kamu mendoakan karakter, sifat, atau energi dibandingkan orangnya. Ini pesan aja, atau mungkin ini sharing aja sih, karena kalau dalam bentuk energi, dia bisa hadir dalam bentuk fisik manapun, tapi energi itu ada di dia gitu. Dan tenang aja, di sini kamu akan terjaga kok. Ada kucing ya di sini. Kehangatan, kelembutan, sama seperti kartu di Empress. Jadi percaya bahwa Tuhan akan ngasih banyak keajaiban buat kisah cinta kamu, yang bahkan kamu mungkin gak nyangka, bisa ya aku ketemu jodoh aku di keadaan seperti ini gitu, atau di lokasi yang gak kamu sangka-sangka, bisa ketemu gitu. I will rejoice. Nikmati hidup kamu. Di saat kamu sudah menikmati hidup kamu, kamu enjoy dengan segala yang kamu dapatkan, di saat itulah dia akan datang. Karena energi kamu lagi bagus-bagusnya gitu loh. Udah gak ngebandingin, gak iri, sudah memaafkan. Pancaran energinya beda, kamunya pede, beda energinya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai poin tadi kamu akan bisa semakin dekat dengan dia ya, menarik energi terbaik dari jodoh kamu. Aku akan ambil ciri-ciri lain dari jodoh kamu, aku akan ambil beberapa, aku nggak akan lihat. Oke. Di sini bisa aja penampakan dia bersih, rapi, rambutnya gelap, kulitnya light, atau kulitnya mungkin lebih kepada putih atau kuning langsat tapi yang terang gitu ya. Ini tanda jodoh sih. Bisa aja kamu dan dia memang terhubung
bahwa kamu dan dia pernah bertemu di past life, sehingga ada chemistry kayak, kok rasanya aku seperti udah kenal dia lama ya, padahal baru kenalan, baru sebulan 2 bulan, tapi aku bisa baca isi hatinya, aku bisa memahami isi kepalanya kayak gitu. Kalau begitu mungkin emang ada soulmate kamu dan dia, atau mungkin pernah kenal di past life kalau kamu percaya reinkarnasi kayak gitu-gitu. Jadi emang ada ikatan yang kuat antara kamu dan dia. Kamu dan dia bisa aja ini ada situasi hujan, atau mungkin kenalannya pada saat hujan, atau mungkin ada kenangan tentang hujan. Mungkin lagi pergi kemana naik motor, tiba-tiba hujan, basah-basahan tuh misalnya kayak gitu. Dia anak rumahan, nggak terlalu suka aktivitas outdoor yang ketemu banyak orang gitu loh. Agak pusing kalau dia harus crowded yang banyak orang gitu, kayak mending di rumah lah. Atau mungkin kalian berdua lebih suka kayak di cafe ngobrol deep talk gitu, yang nggak terlalu rame kerumunan gitu sih. Bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan penulisan, mungkin di media online, atau mungkin dia seorang penulis novel barangkali, atau suka baca buku. Banyak banget. Di sini kamu dan dia akan menjadi sahabat sih, selain menjadi pasangan tapi juga sahabat yang saling mengerti untuk berproses, untuk nggak pakai topeng. Jadi sama-sama, oh kamu kebaikannya ini, kekurangannya ini aku terima kayak gitu. Dia nggak kuat dengan masakan pedas. Dia sangat suka dengan seni lukis, seni patung, atau mungkin dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan itu, atau mungkin dia adalah seniman misalnya, bisa juga. Dia bisa aja punya usaha yang berhubungan dengan bakery, roti, cookies kayak gitu, atau mungkin dia suka bikin. Kamu dan dia bisa aja terhubung secara online, atau mungkin lebih sering komunikasinya tuh video call, atau mungkin ketemunya via dating apps, bisa aja. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Capricorn, atau Leo. Unsur nama kamu atau dia G, K, Z, O, N, C, P, A, I, R, J, F. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 26, 10, 18, 23, 8, 16, 2, 15, 31, dan 3. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai tanda-tanda jodoh kamu sudah dekat. Semoga ada banyak hal positif yang bisa kamu klaim energinya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.